PSBB. Di titik ini ya, saya harus berhati-hati sih. Pandangan saya bahwa komunitas beragama seharusnya menjadi komunitas yang pro-life membuat saya melihat barangkali teman-teman yang sedang begitu bersikeras meramaikan rumah ibadah pada masa PSBB sedang tidak sadar bahwa yang mereka lakukan ya mengancam keselamatan komunitas mereka sendiri. Ya ini memang bukan sesuatu yang baik untuk dilakukan. Bahwa kemudian meramaikan dia dengan dalih bahwa ya kami kan butuh penyegaran iman, kami kan butuh sapaan rohani. Tapi yang menjadi titik berangkat kita seharusnya adalah kita sedang dalam masa pandemi. Maka apa yang kita lakukan saat ini juga harusnya berubah, karena masa pandemi ini bukan seperti masa yang normal biasa-biasa saja. Tatap muka yang sebelumnya menjadi bentuk keramahan, salam yang menjadi bentuk keramahan, sekarang menjadi bentuk yang membawa penularan pada penyakit. Maka di titik ini saya mengambil sikap bahwa ya rekan-rekan kita yang sedang meramaikan rumah ibadah mereka selama PSBB barangkali sedang lupa panggilan mereka sebagai komunitas beragama untuk mendukung kehidupan, untuk menghadirkan kehidupan bahkan. Seperti itu. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan tentang komunitas agama dalam masa new normalcy? Nah, di titik ini saya mungkin lebih memilih berkata seperti ini. Ke depan kita masih berjalan bersama pandemi. Berarti kita masih dalam masa pandemi. Bahwa yang disebut new normalcy pada saat ini sesuatu yang ya sebenarnya kita masih pada masa-masa pandemi. Pendapat siapa yang paling kita butuhkan dalam masa pandemi? Ya tentu pendapat tenaga kesehatan. Dan itu sebabnya kehidupan komunitas beragama pada masa new normalcy juga perlu mempertimbangkan apa yang menjadi saran dari teman-teman tenaga kesehatan yang begitu rupa berjuang di garis depan lah, atau bahkan sebenarnya mereka garis belakang kita yang kalau sudah gugur nantinya kita semua kena begitu kan. Mereka yang benar-benar berjuang di sana menghadapi pandemi ini, masa kita sebagai komunitas beragama kemudian memilih oh ya udahlah, ini kan sudah new normal ya, kita bisa lagi dong seperti kemarin. Kita buka rumah ibadah, kita melakukan ritual keagamaan seperti itu. Dan di titik ini saya mau mengatakan bahwa pandemi ini membuat situasi yang ada bukan kembali normal seperti dulu. Saya suka sekali menggunakan metafora ini seperti kita sedang di rel kereta. Kita mau masuk ke stasiun dan pemberhentian kita di awal adalah di stasiun ini di peron 1. Ini seperti cuaca yang buruk, cuaca yang ekstrim yang kemudian membuat kehidupan perjalanan kereta ini tidak bisa berhenti lagi di peron 1, harus berpindah ke peron yang lain, peron ke-6. Dan apakah kalau kita sudah berhenti di peron 6 kita bisa kembali lagi ke peron 1? Tentu tidak bisa. Dan itu pula yang perlu dipengingat bagi kita pada masa ini. Bahwa kita sedang tidak kembali pada situasi yang normal seperti sedia kala. Masa pandemi membuat kita melangkah ke arah yang sedikit berbeda dan membuat masa depan yang sebelumnya kita sama sekali tidak jelas. Kita hanya melihat dalam jarak dekat saja. Kita melihat sesuatu bahwa semuanya pada akhirnya segala satunya sangat beresiko dan kita harus berjalan pelan-pelan untuk kembali dalam tanda kutip membuka wilayah yang baru gitu. Ini menjadi semacam antori, wilayah yang tidak terpetakan sebenarnya. Dan ini yang membuat komunitas beragama perlu belajar untuk ya meninggalkan pemahaman-pemahaman lama yang sebelumnya dimiliki, yang kemudian membentuk bayangannya, pemahamannya dunia masa kini.
karena semuanya kemudian menjadi terbalik barang. Dan kita harus belajar, ada seorang rekan pendeta yang berkata seperti ini, masa pandemi membuat kita belajar untuk unlearning. Ya, bahkan campuran bahasa Indonesia, learn to unlearning. Apa yang kita pelajari dulu, kita harus, ya dalam tanda kutip, melepaskan itu untuk bisa melihat gambaran yang baru yang di depan mata kita saat ini. Paling di situ yang bisa sampaikan dulu. Oke, itu udah keren banget dan banyak sekali. Terima kasih Pak Mamai, pemaparannya keren banget. So, tetap stay live, kita masih ada 15 menit. Oke. Oke. Uh, Tadi kita sudah mendengar pemaparan dari dua tokoh komunitas agama. Yang pertama tadi Kak Syamsul dan yang kedua Pak Michael. Dari dua pemaparan tadi saya mencatat dan ada dua poin penting yang saya catat. Pertama dari Kak Syamsul yang mengutip dari Emily Durkheim. Beliau berkata bahwa manusia itu terutama komunitas beragama memang suka sekali berkumpul karena disitulah mereka mendapatkan kesenangan kolektif dari berjamaah. Makanya kenapa ada beberapa rumah ibadah yang memaksakan diri untuk membuka rumah ibadahnya begitu. Jadi Pak dosen keren banget bisa menjelaskan seperti itu. Dan poin penting dari Kak Syamsul juga, solidaritas global ini sangat diperlukan untuk menghadapi COVID-19 bersama. Tempat ibadah termasuk masjid seharusnya bisa jadi corong-corong baik yang mengingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Nah, ini mengingatkan saya pada kelas perdamaian pandai bulan lalu yang mana saya mengutip Yuval Noah Harari di artikel terbarunya di Finance Time. Di situ juga ia mengingatkan kita untuk melakukan solidaritas global. Dan dari Pak Mike yang saya rangkum di sini adalah komunitas agama termasuk gereja harus pro-life atau pro-kehidupan, bukan penyebaran baru COVID-19. Dan saya sepakat dengan pernyataan learn to unlearn, belajar untuk tidak mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di masa lalu. Karena kalau di dunia studi perdamaian, terutama peace education atau pendidikan perdamaian, konsep belajar itu ada tiga cara belajar hal baru, lalu mempelajari ulang hal yang sudah dipelajari di masa lalu, dan juga melupakan hal yang kurang baik yang sudah kita pelajari di masa lalu. Itu tadi namanya unlearning begitu. Nah, itu rangkuman dari saya. Dan ada tambahan sedikit dari saya untuk teman sahabat. Saya sempat berkomunikasi dengan beberapa peace educator dari beberapa negara lain secara online, dari grup YouPeace dan juga dari komunitas peace education di Facebook dan juga Instagram dan Twitter. Banyak sekali kontribusi yang menarik yang dijalankan, seperti Muslim progresif yang rada menggebrak meja kalau kita bilang. Mereka melakukan khutbah Jumat online, yang mana di Indonesia saya belum dengar sama sekali. Ini baru dilakukan di Kanada, Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa, komunitas Muslim Eropa seperti Jerman dan juga Inggris, yang mungkin seperti Kak Sam tadi, kalau khotbah Jumatnya lebih panjang membuat kita makin lama bersama-sama, yang mana kemungkinan penyebaran COVID menjadi lebih besar. Jadi mungkin kenapa tidak teman-teman Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terutama teman-teman Gus Durian yang hadir dan menonton sekarang, mungkin bisa menggaungkan semangat khutbah online ini terutama untuk hari Jumat. Jadi bisa mengurangi waktu ibadah sholat Jumat bersama-sama seperti itu. Nah, tadi juga ada beberapa pernyataan unik dan juga pertanyaan, cuma ada satu. Pernyataan unik
Ini saya mau bacain pantun dari Ibu Pendeta Yesi Irawan. eh Ikan teri sambal korek, komunitas agama jangan bikin ngeri dong Jack, semangat memelihara kehidupan. Terima kasih pantunnya, dan Ibu Pendeta Yesi titip salam untuk Kak Syamsul, Bapak dosen yang terhormat. Oke, terus ada komentar dari RR Sukardi, ia berkata keren banget Kak Syamsul tapi terlalu netral. Lalu ada Ayunistia, jelas sekali, dan harus life giving bukan life threatening, itu peran gereja begitu. Lalu ada Ainun, si aktivis cadar progresif yang keren banget, yang aku pengen ngobrol lebih banyak, tapi dia sedang kuliah online, jadi dia pamit. Dia bilang, kita sedih sekali karena surplus keimanan yang defisit nalar sains. Dan dia berterima kasih kepada Pak dosen Syamsul yang sudah mengajarkan sebagai seorang muslimah bercadar untuk memahami inklusivitas dan pluralisme. Terakhir, ada pertanyaan dari Mas Romi, ini langganan suka hadir di kelas perdamaian pandai. Mas Romi bertanya, kita masih punya 8 menit terakhir. Saya akan bacakan pertanyaannya. Bagaimana meningkatkan nalar kritis dalam semangat keagamaan? Mumpung masih ada Pak Mike di sini, mungkin Pak Mike bisa jawab 1 menit dan 1 menit closing. Lalu nanti terakhir Kak Sam juga seperti itu. Silahkan. Oke, bagaimana meningkatkan nalar kritis keagamaan, begitu ya? Dalam semangat keagamaan, benar. Semangat keagamaan. Bagaimana meningkatkan nalar kritis ini dimulai dari seberapa bersedia kita sebenarnya untuk melihat dengan mata terbuka, dengan pikiran terbuka, dan belajar tentang sesuatu yang baru. Barangkali kita perlu belajar bukan hanya dari rekan-rekan pemuka agama saja, tapi juga dari rekan-rekan yang berada di akar rumput, yang hidup beragama dari hari lepas hari, yang mencoba untuk mengerti imannya. Bahkan kita bisa belajar dari orang-orang yang sedang bergumul dalam imannya, yang barangkali di titik yang apakah aku masih tetap mau beriman atau tidak, kita pun masih bisa belajar dari teman-teman seperti itu. Dan panggilan komunitas agama adalah kita perlu beriman, tapi juga kita perlu punya pikiran kritis untuk bisa membangun iman kita, untuk menjadi iman yang menolong kita menghadirkan kehidupan, menghadirkan sukacita, dan menghadirkan damai sejahtera dalam setiap laku kita. Seperti itu, Mbak Isti. Ya, mungkin ada pesan terakhir bukan pesan terakhir yang seperti itu maksudnya, pesan penutup untuk kelas perdamaian. Iya. Hari ini 1 menit mungkin supaya anak-anak muda, terutama sahabat pandai, biar agak waras gitu, Pak Mike. Baik, coba. Panggilan komunitas beragama untuk menghadirkan damai sejahtera itu adalah nafas kehidupan komunitas beragama itu sendiri. Sekali komunitas beragama menghadirkan penderitaan, maka dirinya sudah tidak lagi bisa disebut sebagai komunitas beragama. Begitu. Baik, saya Terima kasih Pak Michael, salam damai. Begitu, terima kasih. Dan terakhir kita harus dengar dari Kak Syamsul nih penutup. Oke, saya undang masuk Kak Syamsul. Saya kasih 2 menit untuk dari Mas Romi dan juga tadi pertanyaan sama untuk Kak Sam juga, bagaimana meningkatkan nalar kritis dalam semangat keagamaan? Tolong dijawab singkat 1 menit dan diberikan pula 1 menit pesan-pesan nasihat untuk teman-teman pandai supaya bisa waras di dalam beragama. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Meningkatkan nalar kritis beragama itu kemudian menurut saya pertama kemudian sama dengan apa yang dibilang oleh Pak Mike, mau menerima sesuatu yang baru, karena kemudian dalam konteks keislaman al-haqqu min rabbik, jadi kemudian sebenar-benarnya kebenaran itu hanya dari Tuhan. Nah, yang kedua, teman-teman harus terus belajar, tidak gampang kemudian tidak serta-merta bahwa setiap kali menerima sesuatu yang baru langsung kemudian mengambilnya tanpa kemudian mencoba memberikan pertanyaan terhadap apa yang diberikan.
penting sekali kemudian bertanya dalam agama, tanda tanya itu menjadi penting. Karena kalau tidak, agama menjadi seakan doktrin yang tidak bisa kemudian kita tidak bisa lari darinya. Akhirnya ketika ada orang yang mengatakan atas dasar agama kamu membunuh, kalau kita tidak memberikan tanda tanya, maka kita akan mengikuti itu, dan itu yang berbahaya. Makanya perlu sekali ada tanda tanya. Biasanya orang kalau belajar agama, orang selalu sami'na wa ata'na. Jadi kemudian mendengar lalu mengikuti. Tapi kalau saya terkadang kita perlu mungkin sesekali sam'an wala ta'atan. Kita mendengar tapi tidak taat, tidak mengikuti, karena kemudian tunggu dulu, jangan sampai ini tidak benar ini. Maka kemudian belajar itu menjadi penting. Nah, belajar itu juga membuka ruang bagi kita untuk melihat sesuatu yang baru. Nah, penutup. Apa istilahnya, Pak? Oke. Buat teman-teman yang ikut dengan kelas pandai hari ini dan yang lain yang mendengarkannya nanti, saran saya seperti ini. Kita ini sudah ditakdirkan untuk beragam, terutama di Indonesia. Jadi kemudian jangan ada yang alergi terhadap perbedaan, terhadap iman yang berbeda. Dua hal, kita jangan alergi pada iman yang berbeda. Kedua, jangan juga alergi terhadap dosa. Maksud saya seperti ini, supaya tidak disalahpahami. Bukan maksudnya saya mengajak teman-teman untuk berdosa, tapi jangan alergi terhadap mereka yang kemudian tanda kutip dianggap pendosa. Kita tidak boleh lari. Kalau ada komunitas yang kemudian dianggap pendosa, kita sebagai orang yang beragama jangan lari dari mereka. Karena kalau kemudian kita lari dari mereka, akan memberitahu mereka tentang jalan menuju agama. Jadi orang-orang yang merasa dirinya beragama itu seharusnya tidak lari dari para mereka yang mungkin diberikan stigma pendosa, karena kemudian itu menurut saya justru seakan-akan kita ketika melihat kejahatan kita kemudian meninggalkan itu dan tidak peduli dengan itu, padahal agama mengajarkan kita untuk peduli tanpa melihat apa latar belakang seseorang. Nah, itu penting sekali. Nah, mungkin bagi teman-teman yang lain, saya ulang terakhir bahwa dimensi agama itu ada 3. Yang pertama itu ajaran, itu doktrin, dan itu yang mungkin kita berbeda, yang mengakibatkan kita berbeda. Itu akidah seseorang dalam beragama. Akidah Islam, akidah Kristen mungkin berbeda. Lalu kemudian ada tata ibadah, ada doa. Itu bagian yang orang mulai biasa berbeda. Orang Islam yang Sunni, Ismailiyah mungkin punya tata cara beribadah yang berbeda. Tapi ada dimensi yang lain. Dimensi dalam bentuk perwujudan, amal, fungsi-fungsi sosial agama. Nah, di situ kita bisa bersama-sama. Oke, mungkin secara akidah saya dan Pak Mike berbeda, tapi ketika agama sebagai fungsi sosial, dimensi agama sebagai perwujudan amalan, saya dan Pak Mike bisa bekerja bersama. Nah, itu yang kemudian mungkin perlu banyak diperkuat. Mungkin itu aja. Saya kembalikan kepada yang punya Costa Rica. Terima kasih banyak Pak Mike. Seru banget. Iya, terima kasih. Oke, sisa sampai ini karena saya takut nanti tiba-tiba mati, saya langsung tutup aja teman-teman. Nanti kalau masih ada yang mau ngobrol sama Pak Michael atau Kak Syamsul, silakan kontak mereka masing-masing. Instagram mereka saya pajang posternya. Ada saya tag mereka tuh di Instagram Pandai. Tolong dihubungi. 27 detik terakhir ini saya langsung pamit aja. Buat teman-teman semua, dadah, salam damai, tetap sehat, semangat, dan beragama dalam kewarasan dan kemanusiaan. Itu pesan terakhir dari komunitas Pandai Indonesia. Bye-bye, salam damai. Terima kasih Kak Syamsul dan